Selamat datang di channel Wahyu Opirianti UOP SDN 11 Cimahi. Sebelum menonton video ini, tekan like, subscribe, serta lonceng tombol notifikasi untuk melihat video-video terbaru dari channel ini. Kita akan belajar diagram garis. Lanjutkan materi sebelumnya ya. Diagram batang dan diagram gambar. Diagram garis adalah diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu atau berkesinambungan. Maksudnya datanya itu kontinu. Menyajikan data dengan diagram garis. Contoh soal 1, sajikanlah data berikut dengan diagram garis. Sebuah showroom mobil sejak tahun 2015 sampai 2019 akhir selalu mencatat mobil yang terjual. Berikut laporannya. Boleh diperhatikan tahun 2015 sampai tahun 2019 ada 45 mobil yang terjual. Untuk mengerjakan soal di atas, hampir sama dengan membuat diagram batang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi pada grafik atau diagram garis juga memerlukan sistem sumbu datar dan sumbu tegak. Pada umumnya, sumbu datar pada diagram garis itu menunjukkan waktu, sedangkan sumbu tegaknya menunjukkan data yang berubah menurut waktu. Langkah yang pertama dapat kita lakukan membuat garis saling tegak lurus. Garis mendatar menyatakan waktu yang mendatar dan garis tegak menyatakan perubahan data. Sini kita buat waktu dan jumlah mobil yang terjual. Langkah yang kedua, buatlah skala pada garis mendatar dan tegak. Jarak tiap skala harus sama, namun skala pada garis mendatar dan garis tegak tidak harus sama. Bisa diperhatikan, ini skala garis mendatarnya 2015 sampai 2019 dan skala garis tegak. Langkah yang ketiga, buatlah titik agak besar pada tahun dan jumlah datanya. Boleh dibuat garis putus-putus menuju ke garis tegak mendatar, boleh juga hanya titik saja, lalu dihubungkan titik-titik tadi dengan garis. Buat garis dahulu, beri titik, garis putus-putus 2016 itu pada 27 beri titik. 2017 itu sebanyak 40 unit buat titik. 2018 sebanyak 35. 2019 sebanyak 45 mobil buat titik. Selanjutnya baru kita satukan titik-titik tersebut dengan garis. Nah, seperti ini garis mana dulu. Versi lainnya langsung dibuat titik-titiknya saja, tidak ada garis putus-putusnya, kita sambungkan dengan garis. Contoh yang kedua, buatlah diagram garis dari jumlah pengunjung Rumah Sakit Harapan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, ini datanya dan ini jawabannya. Bisa dilihat tanggal 1 200 hingga tanggal 10 yaitu sebanyak 500. Nah, kalau ibu bertanya tanggal 4 itu berapa pengunjungnya? Ya, tepat sekali tanggal 600. Contoh soal yang ketiga, buatlah diagram garis dari panen padi berikut. Data panen padi dari tahun 1997 sampai 2003. Panen padinya dalam kuintal per tahun dari tahun 1997 sampai 2003. Ini jawabannya.
Ini versi yang hanya titik dan garis, tidak pakai garis putus-putus. Boleh seperti ini, boleh. Mana yang memudahkan bagi Ananda, itu pilih jawabannya. Untuk latihan di rumah, Ananda dapat mengerjakan soal latihan di bawah ini. Yang pertama, buatlah diagram garis dari data nilai PH siswa berikut, mulai dari nilai 5 sampai nilai 9. Yang kedua, buatlah diagram garis dari data jumlah mahasiswa yang lulus di Jakarta dari tahun 2005 sampai 2010. Soal yang ketiga, buat diagram garis dari data banyak siswa SD Melati dari tahun 2015 sampai 2019. Dan anak ibu, untuk mengerjakannya jangan sampai lupa sumbu tegak itu biasanya menunjukkan perubahan data dan sumbu mendatar biasanya menunjukkan waktu. Nah, selamat bekerja. Semangat.